Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, salatullahi ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah amma ba'da. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala idza julusu sa'atin 'inda al-'ulama ahabbu ila Allah min 'ibadati alfi sanatin al-habib. Habbatan muhtaramin wal mukarramin. Segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat, segenap jamaah yang hadir, walaupun tidak kami sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat takdim, cinta dan kerinduan kami yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang pertama, tak pernah bosannya, tak pernah nantinya kita ucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin atas limpahan rahmat, nikmat hidayah dari Allah. Malam hari ini Allah hadirkan kita dan merangka thalabul ilmi, menggugurkan kewajiban sekaligus silaturahmi. Walaupun di tempat yang sederhana ini, insyaallah ini lebih baik dari dunia seisinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita umumnya umatnya, khususnya jamaah Masjid Nurul Huda. Insyaallah suatu saat nanti pun bisa berkunjung ke Baitullah, ke Makkah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji dan umrahnya. Amin. Suatu saat nanti tidak berjumpa di dunia ini, harapan doa kita mudah-mudahan kita akan berjumpa dengan Nabi, diakui sebagai umat beliau. Amin. Mendapatkan syafaat pertolongan. Amin. Beliau di hari kiamat nanti. Amin. Dan mudah-mudahan harapan kita satu lantai, satu atap bersama beliau di surganya Allah. Amin. Di qaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul. Amin ya rabbal alamin. Para kuliyatin shalihah rabbil Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalus sholati itsnan. Udurnya sholat, halangannya sholat ada dua. Maksudnya nggak melaksanakan sholat boleh, tapi tetap nanti melaksanakan. Ini karena darurat halang. Jadi halangannya sholat itu ada dua. Yang pertama an-naumu, yaitu karena
tidur atau ketiduran. Yang kedua wasahwu, lupa. Maksudnya udah lewat waktunya kok lupa, belum sholat. Ya. Yang pertama halangannya sholat adalah tidur. Ketika seseorang tidur kok kebablasan, tidur jam 11:30, bangun-bangun sudah 3:30, kecapean semalam habis ngecor umpamanya, habis naik, gimana? Akhirnya kelewat itu sholat duhurnya. Bangun buru-buru sholat duhur. Jangan ditunda besok. Kalau besok ada umur. Kalau besok ada umur. Kalau kagak berarti punya hutang sholat duhur. Emang boleh langsung sholat duhur walaupun sudah 3:30. Justru itu yang wajib dilaksanakan. Nah, namanya sholat qadha, sholat di luar waktu. Jangan ditunda besok dah. Iya besok kalau ada umur. Yang kedua, karena lupa, ya Allah, saking asyiknya bukain amplop, ngitungin duit habis hajatan, ya Allah kelewat. Sholat asar kelewat, udah mau maghrib ini, pas mau wudhu bener azan maghrib, karena ngitungin duit. Gimana? Lupa? Ya nggak apa-apa, buru-buru cepet-cepet sholat. Tadi nggak dosa karena ketiduran ataupun lupa meninggalkan sholat, tidak tapi buru-buru cepat-cepat mengqadha. Kalau ditunda-tunda ini yang nggak boleh, ini yang berdosa. Kalau besok masih ada umur, kalau kagak berarti punya hutang sholat. Jadi halangan sholat, dia meninggalkan sholat sebab udzur, sebab ada halangan dua. Seseorang meninggalkan sholat tidak berdosa, tapi wajib mengqadha buru-buru, ada dua. Yang pertama sebab ketiduran, bangun sudah lewat waktu sholat duhur, buru-buru wudhu sholat duhur, namanya sholat qadha. Lupa, ya, saking asiknya, ya, habis hajatan bukakin amplop, ngitung duit, umpama kebablasan, lupa, ya Allah belum sholat asar, padahal waktu sudah hampir maghrib. Benar, ketika mau wudhu, mau sholat asar maghrib, berarti ya seketika itu sholat asar. Jadi ketika bangun dari tidur walaupun sudah lewat waktunya tetap sholat. Umpama lupa, waktunya sudah lewat, buru-buru tetap sholat. Namanya sholat qadha. Insyaallah paham? Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi tambihil khafilin, termaktub dalam kitab Tambihul Khafilin. Wa 'anin nabi, hadis dan riwayatake saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sak temene Kanjeng Nabi iku qala, ngendika sapa Kanjeng Nabi, alamatus saqati arba'atun, alamatus saqati utawi pira-pira tanda-tandane cilaka utawi pira-pira tandane keblangsak, bahasa seruannya keblangsak iku arba'atun, ono papat. Nisyanu dzunubi, suwiji lali karo dosane, almadiyatu kang wis keliwat, wa dzikrul hasanati lan loro ngeling-ngeling kebaikane, almadiyatu kang wis keliwat, wan nadru lan kaping telu ningali ilaman maring wong faqahu kang tetep ing dalem dhuwure wong, man fit dunya ing dalem babagan dunya.
Wa nadharu lan ningali ilaman maring wong min dunihi saking saandape man fitini ing dalem perkara agama. Transfer bahasa Indonesia. Nabi pernah bersabda, pernah berpesan. Apa sabda beliau? Qala, bersabda Nabi, alamatus saqati arba'atun. Ternyata tanda-tanda seseorang itu akan celaka arba'atun, ada 4. Yang pertama nisyanud dzunub al-madiyah, melupakan dosa-dosanya, bahkan merasa nggak punya dosa. Orang yang paling sombong adalah orang yang tidak pernah merasa punya dosa. Ketika dia tidak pernah merasa punya dosa, dia nggak pernah mau istighfar. Dia nggak pernah mau bertobat kepada Allah. Jadi orang yang baik bukan orang yang tanpa dosa, tidak. Tapi orang yang baik adalah orang yang mengakui dosanya, lantas dia istighfar, lantas dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, dia orang tanda celaka, dia melupakan dosanya, dosa-dosa masalah dunia, sehingga dia nggak sempat bertaubat, dijemput, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Yang kedua, apa ciri orang yang akan celaka? Zikrul hasanati al-madiyah. Mengingat selalu kebaikannya, mengingat-ingat kebaikannya. Gitu loh. Aku pernah berbuat baik umpamanya, udah lupakan saja. Hari ini kita semangat membangun masjid, ya subhanallah, nanti menjadi kendaraan indah menuju akhirat. Tapi ayo seakan-akan kita belum berbuat kebaikan, sehingga kita akan terus berbuat kebaikan. Tapi ketika dia sudah mengingat-ingat kebaikannya, bahwa bahkan selalu disebut-sebutkan kepada orang lain, naudzubillah, maka takutnya menjadi ria, maka akan lebur amal kebaikannya. Ciri orang yang akan celaka, selalu menyebut-nyebutkan, selalu mengingat-ingat kebaikannya. Naudzubillah. Yang kedua. Yang ketiga, wa nazru ila man fawqahu fid dunya. Pandangannya selalu melihat ke atas untuk urusan dunia. Pandangannya selalu melihat kepada yang lebih atas untuk urusan dunia. Ya, kenapa aku nggak punya mobil ya? Terus begitu terus. Tetangga beli motor, puyeng. Tetangga bangun rumah, meriang. Tetangga beli mobil, pingsan. Jadi hidupnya selalu memandang untuk urusan dunia kepada orang yang lebih atas, nggak nyampe. Sehingga banyak lamunan menghalalkan segala cara. Alhamdulillah hari ini masih punya motor daripada tetangga jalan kaki. Maka ketika dia selalu melihat yang lebih atas, maka seketika itu dia akan tidak mau bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi merasa kurang terus, gak ada syukurnya kepada Allah. Jadi ciri orang yang akan celaka yang ketiga adalah
Ya, pandangannya selalu melihat terhadap orang lain yang lebih tinggi darinya dalam urusan dunia. Jadi sehingga dia ya jauh dari rasa qanaah, jauh dari rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa nadru ila man fawqahu fiddin. Ciri orang yang akan celaka yang keempat adalah pandangannya selalu melihat ke bawah dalam urusan agama. Nah, aku sudah sholat kok. Daripada orang sholat berjamaah, jangan. Aku harus sholat dan berjamaah. Ya, jadi merasa sudah cukup. Jadi melihat urusan agama dalam ya, melihat orang yang lebih di bawahnya dalam urusan agama. Ya, biarin dah, aku begini-begini aja bisa baca Quran. Daripada ono tetangga orang bisa baca, jangan. Berarti ini ciri orang yang celaka. Ya, yang keempat. Jadi ciri orang yang akan celaka tandanya ada empat. Yang pertama apa? Dia melupakan dosa-dosanya. Nisyadududuk al-madiyah. Yang kedua, mengingat-ingat kebaikannya yang telah dilakukan. Zikrul hasanati al-madiyah. Hancur lebur karena ditakutkan akan ria. Yang ketiga, pandangannya selalu melihat ke atas dalam urusan dunia, perkara dunia, sehingga dia tidak pernah mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, pandangannya selalu melihat yang lebih bawah dalam urusan sehingga dia tidak mau menambahkan kebaikannya lagi, merasa sudah puas. Na'udzubillah. Sebaliknya, alamatus sa'adati arba'atu. Ciri orang yang akan bahagia pun ada empat. Apa yang pertama? Zikrul dzunub al-madiyah. Selalu mengingat-ingat dosanya. Ketika dia ingat dosa, ketika itu dia istighfar. Ketika dia ingat dosa, ketika itu dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu, dan dia tidak akan pernah berbuat dosa itu lagi, karena dia mengingat dosa-dosa masalah dunia, sehingga dia mau ya bertaubat kepada Allah. Yang kedua, ciri orang yang akan bahagia, nisyanul hasan al-madiyah, melupakan kebaikannya, gak pernah diingat-ingat lagi, seperti ia membuang kotoran. Coba jamaah ketika membuang kotoran diingat-ingat lagi gak? Kagak. Sama ketika dia berbuat kebaikan, dia nggak pernah mengingat-ingat lagi, sehingga dia nggak pernah merasa puas dengan kebaikan. Selalu ingin berbuat terus dengan kebaikan apa saja, termasuk gotong royong membangun masjid. Semangat, harus semangat. Ya, nanti ini menjadi kendaraan terindah menuju ridho rahmat surganya Allah, melupakan kebaikannya. Ciri-ciri orang yang akan bahagia. Yang ketiga, wan nadru ilaman falqahu fiddin. Selalu memandang yang lebih atas dalam urusan agama. Maksudnya bagaimana? Ketika ada orang lain bisa baca Al-Quran, dia iri.
kenapa aku nggak bisa ya? Dia makannya nasi, aku nasi, kenapa dia? Kenapa aku nggak bisa? Tetangga bisa ngaji, kenapa aku nggak bisa ngaji? Malam Rabu bisa berangkat istiqomah, kenapa aku nggak bisa? Baca Al-Qur'annya istiqomah, sehari 1 juz, makannya sama, minumnya sama, tidurnya sama, dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Dalam urusan agama dia selalu memandang yang lebih atas supaya dia terobsesi untuk melakukan perbuatan kebaikan sehingga dia tidak akan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Subhanallah, ini ciri orang yang akan bahagia. Yang keempat, wa nadru ilaman tunahu fid dunya. Ciri orang yang akan bahagia yang keempat, pandangannya selalu melihat ke bawah terhadap orang yang lebih di bawahnya dalam hal urusan dunia. Alhamdulillah punya rumah walaupun sederhana, itu tetangga masih ngontrak. Alhamdulillah yang ngontrak masih alhamdulillah, daripada ono orang tidurnya di bawah jembatan. Yang punya motor masih bersyukur daripada ono tetangga naik sepeda ontel lagi. Yang sepeda ontel, ya Allah alhamdulillah, aku masih bisa naik sepeda ontel. Tetangga kemana-mana orang bisa naik sepeda ontel. Kenapa? Orang kakinya buntung. Orang bisa naik yang kakinya buntung masih bersyukur, ya Allah alhamdulillah, walaupun aku nggak punya kaki. Umpamanya aku masih tetap ibadah kepadamu, aku bersyukur kepadamu daripada tetangga sebelah. Daripada tetangga sebelah mati ketabrak mobil, alhamdulillah masih bersyukur. Jadi untuk urusan dunia melihat yang lebih, sehingga hatinya akan diberi hati yang qanaah, hati yang menerima dengan pemberian dari Allah Subhanahu. Dengan demikian ketika hati sudah menerima, pasti dia akan menjadi hamba yang bersyukur kepada. Ketika dia menjadi hamba yang bersyukur lewat ujian, maka akan ditambahkannya nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika dia mau bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan tambahkan nikmat-nikmatku. Tapi ketika dia tidak mau bersyukur, adabku sangat pedih. Tidak di dunia, naudzubillah, di akhirat. Jadi ciri orang yang akan bahagia yang pertama apa? Dzikrud al-madiyah. Ya, mengingat-ingat dosanya sehingga dia selalu istighfar, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nisyanul khair al-madiyah. Nisyanul khair al-madiyah. Ciri orang yang bahagia yang kedua adalah melupakan kebaikan. Amal-amal kebaikannya dia lupakan, seakan-akan belum pernah berbuat. Ya, sehingga dia terus melakukan kebaikan-kebaikan itu, terus ia lakukan istiqomah. Yang ketiga, dalam urusan dunia dia memandang yang lebih rendah. Yang keempat, dalam urusan agama dia memandang orang lain yang lebih tinggi agar dia ingin seperti itu. Jadi iri dalam hal kebaikan boleh, ya. Kenapa dia bisa berjamaah, aku kagak bisa. Akhirnya dia malih harus bisa berjamaah. Ya, ikan sepat ikan bagus, lebih cepat lebih bagus, jangan bertele-tele. Insyaallah, ya. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau